pertama adalah angka kesakitan Hmm. COVID-19 ya. Pada anak-anak tuh memang angkanya kecil ya, kurang lebih dia 12% dari total kasus ya. Di sisi lain juga terbesar itu adalah kelompok yang usianya produktif ya. Oh. Dan risiko untuk kesakitan dan kematian itu paling meningkat seiring dengan peningkatan umur ya. Hmm. Jadi makin bertambah usia seseorang, risiko kesakitan dan kematiannya makin meningkat. Jadi memang risiko kesakitan dan kematian pada anak itu juga lebih rendah ya. Ini jadi yang menjadi penjelasannya. Tapi artinya kita berbicara anak-anak ini kan juga kelompok yang rentan yang harus kita lindungi ya, karena Betul. banyak juga anak-anak yang kemudian positif COVID yang kemudian juga meninggal. Nah tentunya kan kita tidak ingin generasi penerus kita itu menjadi korban daripada COVID-19 ya. Nah yang kedua adalah anak-anak ini berpotensi menjadi sumber penularan ya Hmm. kepada orang di sekitarnya ya, kepada kakeknya ya, karena mungkin kan tadi biasanya kakek tadi kan main sama Betul. anak sama Sama cucu cucunya dong. ya, cenderung ini ya cenderung tidak ada bergejala ya, karena kita tahu Betul. bahwa anak-anak ini kalau terinfeksi biasanya tanpa gejala seperti itu ya kan. Jadi ini yang kemudian menjadi beberapa dasar pertimbangan bahwa vaksinasi ini akan kita berikan kepada anak-anak. Di samping itu juga vaksinasi pada anak-anak ini juga akan membantu ya kebijakan untuk kemudian kita pelaksanaan untuk pembelajaran tatap muka ya, karena kita tahu kan sudah hampir 1,5 tahun nih anak-anak Betul. tidak ada pendidikan atau wahana pendidikan Betul. yang seperti pembelajaran tatap muka. Nah, ini kan Hmm. kemudian sudah ditetapkan melalui SKB 4 Menteri itu bahwa kita merencanakan supaya tidak kehilangan ya momen pembentukan karakter melalui dunia pendidikan itu, maka rencananya di tahun ajaran baru kita akan memulai pembelajaran tatap muka. Nah, kita sudah sepakat bahwa pada waktu itu guru dan tenaga pendidik yang pasti usianya di atas 18 tahun itu diprioritaskan mendapat vaksinasi. Nah, dengan adanya temuan ya ataupun adanya informasi dan data-data yang cukup akurat di mana ternyata anak-anak pun saat ini sudah aman diberikan vaksinasi. Nah, ini akan sangat menunjang tentunya untuk proses pembelajaran tatap muka tadi. Sehingga itulah beberapa pertimbangan mengapa kemudian kita melakukan vaksinasi pada anak usia 12 sampai 17 tahun.